Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian beban kerja. Ya, dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang terhadap kemampuan fisiknya, kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Artinya, dari segi ergonomi, memang harus ada kesesuaian ya atau keseimbangan antara, kemampuan, baik itu fisik, kognitif, maupun keterbatasan dengan, beban, manusia ataupun, beban yang diberikan kepada manusia tersebut. Nah, sehingga memang perlu, dilakukan penilaian atau pengukuran agar kita mengetahui keseimbangan ataupun kesesuaian kemampuan, fisik, kognitif, dan keterbatasan dengan, beban yang, ada di tempat kerja. Oke, baik untuk memulai, pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang apa itu tentang kemampuan, kerja. Ya, eee, kemampuan kerja menurut Sumakmur tahun 1984 bahwa kemampuan kerja seseorang adalah, berbeda satu orang dengan orang yang lainnya, jadi sangat tergantung pada, beberapa aspek. Yang pertama tingkat keterampilan seseorang, yang kedua, kesegaran jasmani dan keadaan gizinya, selanjutnya jenis kelamin antara laki-laki dan yang perempuan jelas berbeda, kemudian kemampuan, seseorang dibedakan berdasarkan usianya. Ya, jelas usia yang di atas 45 tahun dan usia 40 tahun itu, berbeda kemampuan kerjanya dibandingkan dengan yang di bawah usia 30 tahun. Ya, kemudian ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan, ya. Ukuran tubuhnya maksudnya dimensi tubuh, yang besar, kecil, massa otot, dan lain sebagainya. Kemudian tubuh seseorang dirancang agar dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Nah, adanya massa otot dan bobotnya hampir lebih dari separuh berat tubuh memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh dalam melakukan pekerjaan. Jadi memang, aktivitas sehari-hari kita itu sangat ditunjang oleh massa otot dan, bobot dari otot kita. Nah, kemudian pekerjaan di satu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan peningkatan prestasi, sehingga, mencapai kehidupan yang lebih produktif lagi. Jadi memang, kita membutuhkan, eee kemampuan massa otot yang mumpuni untuk melakukan setiap pekerjaan untuk, lebih, produktif dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi itu ada, 5, faktor yang membedakan kemampuan kerja seseorang, mulai dari tingkat keterampilan, kesegaran jasmani dan keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan. Yaitu adalah kemampuan kerja, seseorang. Nah, selanjutnya, adalah faktor yang mempengaruhi beban kerja seseorang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja. Menurut menurut Rodal 1989 ya, bahwa secara umum berhubungan dengan beban kerja, antara beban kerja dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh beberapa aspek atau beberapa faktor yang kompleks, baik itu faktor internal pekerja sendiri maupun faktor eksternal yang ada di, lingkungan kerjanya. Nah, berdasarkan, faktor eksternal dan internal tadi, faktor eksternal dipengaruhi oleh tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh, somatis dan, psikis seseorang. Nah, ini menurut, Muaba tahun 2000. Nah, faktor, eksternal, faktor tugas, itu meliputi tugas fisik dan tugas psikologis. Kalau tugas fisik ini, mulai dari stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat sarana kerja, kondisi kerja, dan sikap kerja. Sedangkan tugas psikologis meliputi kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan. Nah, terkait dengan faktor beban kerja yang,
eksternal lainnya yaitu organisasi kerja, meliputi lamanya waktu bekerja, waktu istirahat seseorang, shift dalam melakukan pekerjaan, orang yang bekerja pada malam hari, sistem penggajian atau pengupahan, model struktur organisasi, kemudian pelimpahan tugas dan wewenang. Nah, kalau orang yang terlalu banyak tugas dan wewenang dalam satu pekerjaan, maka dapat mempengaruhi beban kerjanya. Begitu juga terhadap yang lain ya, termasuk lama bekerja sehari, waktu istirahatnya ada atau tidak, atau berapa lama waktu istirahatnya, kemudian ada tidak shift kerja, serta bagaimana pengaturan eh, jam kerja malam. Nah, selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi beban kerja yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu meliputi lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ini seperti misalnya kondisi suhu, pencahayaan, kelembapan, kebisingan, dan getaran yang ada di lingkungan kerja. Kemudian ada lingkungan kimiawi yang meliputi bagaimana paparan kimia yang ada di lingkungan kerja. Lingkungan biologis meliputi pengaruh ataupun dampak eh, makhluk mikrobiologi atau makhluk biologi yang ada di lingkungan kerja kita. Termasuk juga yang terakhir adalah lingkungan psikologi. Nah, ini faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kondisi mental dari pekerja. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi beban kerja internal itu meliputi faktor somatis atau bawaan. Nah, kalau bawaan ini yang sudah ada di dalam tubuh seseorang atau yang melekat di dalam tubuh seseorang. Meliputi yang pertama perbedaan jenis kelamin atau berdasarkan jenis kelaminnya itu antara laki-laki dan perempuan jelas beban kerjanya tidak boleh disamakan karena daya tahan tubuh, kemampuan fisik dan lain seterusnya termasuk juga psikologi itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian faktor somatis lainnya yaitu usia atau umur. Tadi saya sudah sebutkan antara usia yang di bawah 30 tahun dengan yang 40 tahun ke atas itu jelas beban kerjanya harus berbeda karena kemampuan kerjanya juga bisa berbeda karena faktor usia. Seiring bertambahnya usia, maka semakin berkurang kemampuan kerja seseorang. Nah, kemudian ukuran tubuh tadi ya yang punya massa otot besar dan yang massa otot kecil juga berbeda. Status gizi seseorang ada yang status gizi kurang, ada yang gizi berlebih atau yang dalam kondisi gizi normal itu juga berbeda. Kondisi kesehatan apakah sebelumnya sudah punya riwayat penyakit atau tidak itu juga pasti akan berbeda. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologi. Nah, ini meliputi motivasi kerja. Nah, apabila orang kurang motivasi, maka dia kurang semangat dalam melakukan pekerjaan, sehingga beban kerja terasa lebih berat dibandingkan dengan orang yang memiliki motivasi tinggi. Begitu juga terkait dengan persepsi kerja, kepercayaan terhadap perusahaan atau instansi kita, keinginan untuk maju, dan tingkat kepuasan terhadap pekerjaan ini akan mempengaruhi faktor psikologi seseorang sehingga dapat mempengaruhi beban kerjanya. Oke, itu adalah faktor yang mempengaruhi beban kerja. Nah, kita akan bahas dari yang pertama yaitu faktor eksternal. Ya, faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Jadi semua yang berasal dari faktor luar, itu kita sebut sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi beban kerja. Nah, yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas atau task itu sendiri, organisasi dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini sering disebut sebagai stresor atau faktor yang membuat tekanan atau membuat stres terhadap pekerja. Nah, yaitu tugas, organisasi, dan lingkungan kerja. Oke, mungkin kita bahas dari sisi tugas-tugas atau task-nya. Nah, kenapa tugas-tugas ini dapat mempengaruhi beban kerja seseorang? Karena tugas-tugas yang dilakukan baik itu bersifat fisik seperti stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kemudian alat dan sarana kerja, kondisi atau medan kerja, sikap kerja, cara mengangkat dan mengangkut, kemudian beban yang diangkat angkut, kemudian alat bantu kerja, sarana informasi termasuk display control, alur kerja dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi kondisi ataupun beban dari pekerja itu sendiri.
Sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi, tanggung jawab terhadap pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga dapat mempengaruhi beban, kerja seseorang. Ya, intinya kalau 10 faktor tadi yang berkaitan dengan fisik itu tidak sesuai, jelas dapat membebani atau memberikan tekanan atau menjadi stresor kepada, pekerja. Kalau yang berkaitan dengan tugas mental, itu juga misalnya kayak kesulitan pekerjaan, tingkat emosi, tanggung jawab terhadap pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga dapat mempengaruhi, tugas yang dapat mempengaruhi, kondisi, beban kerja seseorang. Ya, ini adalah faktor beban kerja yang berdasarkan tugas-tugasnya. Ya, jadi ini harus analisis, harus harus dikaji, lebih jauh untuk mengetahui apakah, faktor tugas-tugas ini mempengaruhi beban kerja seseorang. Ya, selanjutnya faktor eksternal, organisasi kerja. Nah, faktor organisasi kerja ini kadang juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap, beban kerja seseorang. Ya, di mana, faktor organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja seseorang meliputi yang pertama, lamanya waktu dia melakukan pekerjaan. Jadi kalau orang terlalu lama dalam melakukan pekerjaan lebih dari, 8 jam dalam satu hari, ya itu sudah pasti akan menimbulkan efek kelelahan atau menimbulkan, beban yang berlebih kepada pekerja. Ya, jadi memang 8 jam per hari itu adalah waktu yang ideal dan waktu yang memang ditetapkan sebagai indikator lamanya kerja seseorang dalam satu hari. Nah, kemudian waktu istirahat nih, waktu istirahat juga, kalau yang terbatas, kemudian waktu istirahatnya juga tidak jelas, juga, mengakibatkan kelelahan atau beban kerja yang, cukup besar pada pekerja, memang jadi waktu istirahat itu sangat diperlukan. Nah, idealnya setiap 4 jam sekali itu dilakukan, rest break ya, untuk waktu istirahatnya. Kemudian kerja bergilir atau shift itu juga perlu ya, jadi harus ada recovery supaya tetap fit dalam melakukan pekerjaan itu harus dilakukan, shift kerja. Nah, kemudian untuk kerja malam juga perlu diatur bagaimana, penjadwalannya supaya seseorang tidak, dibebani kerja malam terus-menerus ya, karena kita punya jam biologi di mana tubuh kita malam hari itu harus melakukan istirahat sehingga memang pengaturan atau penjadwalan jam kerja malam ini juga, perlu atur, sedemikian rupa agar, sesuai ya, untuk, tetap selalu fit dalam melakukan pekerjaan walaupun pada saat malam hari. Ya, jadi sistemnya adalah sistem penjadwalan untuk, jam kerja malam. Nah, kemudian sistem pengupahan atau penggajian juga berpengaruh. Sistem gaji yang jelas juga akan meningkatkan motivasi. Sistem gaji yang jelas atau pengupahan juga dapat menjadikan sebagai eh, penyemangat atau peningkatan motivasi terhadap seseorang melakukan pekerjaannya. Kemudian sistem kerja yang jelas dapat juga ditambahkan dengan musik pada saat melakukan pekerjaan agar lebih santai. Kemudian model struktur organisasi yang jelas, harus ada pimpinan, harus ada, sistem pengawasan dalam organisasi kerja, ya. Kemudian, pelimpahan tugas dan wewenang harus jelas juga, tugas pokok dan fungsi masing-masing orang yang ada di tempat kerja tersebut harus jelas. Jadi jangan sampai tumpang tindih atau terlalu banyak, pembebanan pada, salah satu orang, dalam melakukan pekerjaan itu juga bisa meningkatkan, tingkat stres atau menjadi stresor terhadap, pekerja. Nah, ini adalah faktor eksternal yang bersifat organisasi kerja. Nah, selanjutnya faktor beban kerja, eksternal yang, kategori lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini sangat besar pengaruhnya terhadap, beban kerja seseorang. Ada yang kerja di dalam ruangan, ada juga kerja yang di luar ruangan ya, indoor atau outdoor. Ada juga yang kerja yang di tempat yang berdebu atau yang di tempat yang terlalu dingin atau tempat kerja yang terlalu panas. Nah, ini juga menjadi faktor utama juga terkait dengan penyebab, beban kerja seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan lingkungan kerja ini,
Kita bisa lihat ini merupakan memberikan beban tambahan ya kepada pekerja. Pertama, lingkungan kerja fisik seperti, suhu udara, kemudian kelembapan, kecepatan udara, suhu radiasi, penerangan, intensitas kebisingan, getaran mekanis, dan tekanan udara. Nah, ini adalah lingkungan kerja, fisik yang mempengaruhi ataupun memberikan beban tambahan kepada pekerja. Nah, kemudian lingkungan kerja kimia seperti debu, gas pencemar udara, uap logam, fume dalam udara itu juga menjadikan beban tambahan pada lingkungan kerja. Nah, kemudian lingkungan kerja biologi seperti bakteri, virus, kemudian parasit, jamur, serangga, dan lain seterusnya, termasuk juga hewan-hewan seperti ular, cacing, kemudian hewan-hewan yang berbahaya yang lain itu juga dapat mempengaruhi beban tambahan atau memberikan beban tambahan kepada pekerja, ya. Kemudian lingkungan kerja psikologi seperti pemilihan dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai, hubungan yang buruk antara pekerja dengan pekerja yang lain, pekerja dengan atasan, pekerja dengan keluarga, pekerja dengan lingkungan sosial, ini juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini adalah 4 faktor lingkungan kerja, faktor eksternal lingkungan kerja yang mempengaruhi beban kerja seseorang. Nah, selanjutnya bentuk dari beban kerja, oleh faktor internal. Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh, pekerja itu sendiri. Ini akibat adanya reaksi beban kerja dari eksternal. Nah, biasanya beban kerja eksternal kemudian mempengaruhi beban kerja internal, biasanya seperti itu. Nah, reaksi tubuh tersebut dikenal sebagai strain atau rasa, atau respon, berupa strain ya atau nyeri yang berlebihan ya. Ini reaksi tubuh karena adanya beban kerja eksternal tadi. Nah, berat ringannya strain dapat dinilai dari secara secara objektif maupun secara subjektif. Nah, ini untuk menilai rasa nyeri yang berlebihan atau strain itu tergantung dari penilaian secara dua tadi, bisa dinilai secara objektif ataupun secara subjektif. Nah, penilaian secara objektif yaitu perubahan reaksi fisiologis dari pekerja. Sedangkan penilaian subjektif dilakukan melalui perubahan reaksi psikologi dan perubahan perilaku. Ini biasanya terkait dengan keluhan kalau subjektif. Nah, keluhan-keluhan yang dirasakan, kemudian apa rasa ketidaknyamanan itu juga menjadi penilaian subjektif. Nah, kalau penilaian objektif itu biasanya dilihat dari perubahan reaksi fisiologis seseorang. Fisiologis itu berarti fungsi dari ataupun melihat dari kondisi fungsi dari tubuh kita. Nah, karena strain secara subjektif berkaitan erat dengan harapan, keinginan, dan kepuasan dan penilaian subjektif lainnya, itu hanya berdasarkan apa yang dirasakan. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau strain karena tadi bicara tentang apa yang dirasakan ya lebih erat dengan kecenderungan harapan seseorang, keinginannya seperti apa, kemudian ketidakpuasan seseorang dan penilaian subjektif itu adalah penilaian strain secara subjektif. Sedangkan untuk lebih ringkas, faktor internal meliputi pertama faktor somatis seperti jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi, serta faktor psikologi yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan lain seterusnya, kepuasan, dan lain seterusnya. Nah, ini adalah faktor internal yang ada di tubuh ataupun yang ada di pekerja itu sendiri. Ya, kemudian setelah beban kerja secara eksternal dan internal, sekarang bagaimana melakukan penilaian beban kerja fisik? Ya, beban kerja fisik ini menurut Strand dan Rodal tahun 1977 bahwa penilaian beban kerja fisik dilakukan dengan dua metode secara objektif, yaitu penilaian langsung dan metode tidak langsung. Nah, yang pertama metode pengukuran langsung yaitu mengukur energi yang dikeluarkan atau energi ekspenditur melalui asupan oksigen selama seseorang melakukan pekerjaan. Kemudian semakin berat beban kerja, maka semakin banyak energi yang diperlukan untuk dikonsumsi. Nah, meskipun metode dengan menggunakan asupan oksigen lebih akurat, namun hanya dapat diukur untuk waktu kerja yang singkat dan diperlukan peralatan yang cukup mahal untuk melakukan pengukurannya. Nah, sedangkan metode pengukuran yang tidak langsung adalah dengan melakukan metode
pada saat melakukan pekerjaan dengan melakukan pengukuran denyut nadi seseorang ya, diukur dengan denyut nadinya. Jadi memang ada dua pilihan tadi, pengukuran langsung dengan mengukur energi yang dikeluarkan dengan asupan oksigen selama melakukan pekerjaan. Kalau yang tidak langsung kita bisa menilai dengan melihat denyut nadi seseorang. Nah, selanjutnya kita melakukan penilaian berat ringan beban kerja. Nah, menurut Christensen tahun 91 dan Gradient tahun 93, bahwa suatu pendekatan untuk mengetahui berat ringan beban kerja seseorang adalah dengan menghitung nadi kerja, konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi paru, dan suhu inti tubuh kita. Nah, kategori berat ringan beban kerja didasarkan pada metabolisme, respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung menurut Christensen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, jadi ada pengkategorian ya mengenai beban kerja yaitu ringan, sedang, berat, sangat berat sekali. Nah, untuk konsumsi oksigennya ini liter per menitnya. Kalau ringan itu 0,5 sampai 1,0, sedang 1 sampai 1,5, berat 1,5 sampai 2, sangat berat 2 sampai 2,5, sangat berat sekali 2,5 sampai 4,0. Nah, untuk ventilasi paru dilihat juga per menitnya antara 11 sampai 20 untuk yang ringan, 20 sampai 31 sedang, 31 sampai 43 berat. Sangat berat itu di angka 43 sampai 56, sangat berat sekali 60 sampai 100. Nah, untuk suhu tubuh berkisar antara 37 sampai 37,5 untuk ringan, 37,5 sampai 38 untuk sedang, berat 38 sampai 38,5, sangat berat 38,5 sampai 39,0, dan lebih dari 39 itu sangat berat sekali. Jadi Anda juga bisa mengukur suhu tubuh seseorang untuk melihat kategori beban kerjanya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penilaian denyut jantung per menitnya. Nah, 75 sampai 100 itu ringan, sedang antara 100 sampai 125, berat antara 125 sampai 150, sangat berat antara 150 sampai 175. Kemudian sangat berat sekali berkisar lebih dari 175 denyut jantung per menitnya. Nah, ini untuk sumber ini berdasarkan dari ILO ya, International Occupational Health and Safety dari ILO. Ini mengeluarkan ataupun membuat rujukan terkait dengan menilai berat ringannya beban kerja seseorang berdasarkan denyutnya menghitung nadi kerja, konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi paru, dan suhu inti tubuhnya. Nah, ini penilaian ringan berat beban kerja seseorang. Nah, selanjutnya kita melakukan penilaian beban kerja berdasarkan jumlah kebutuhan kalorinya. Nah, ini juga bisa dihitung ya berdasarkan jumlah kebutuhan kalori. Nah, salah satu kebutuhan utama dalam pergerakan otot adalah kebutuhan oksigen yang dibawa oleh darah ke otot untuk pembakaran zat dalam menghasilkan energi. Nah, ini mengapa kebutuhan kalori itu sangat berpengaruh terhadap beban kerja seseorang. Nah, menurut Menteri Ketenagakerjaan melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 51 tahun 99 ini memutuskan ataupun menetapkan bahwa kategori beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori seseorang itu dapat kita lihat sebagai berikut ini. Yang pertama adalah jika kita ingin melakukan penilaian beban kerja ringan, itu berkisar di antara 100 sampai 200 kilokalori per jamnya. Sedangkan untuk beban kerja sedang itu berkisar di antara lebih dari 200 sampai 350 kilokalori per jamnya. Nah, sedangkan untuk beban kerja berat itu berkisar di antara lebih dari 350 sampai 500 kilo kalori per jamnya. Nah, untuk
pengkategorian ini dilihat bagaimana kebutuhan kalori dapat dinyatakan dalam kalori yang dapat diukur secara tidak langsung dengan menentukan kebutuhan oksigen. Nah, setiap kebutuhan 1 liter oksigen itu memberikan 4,8 kilokalori. Ini menurut Semakmur tahun 1982. Nah, ini penilaian beban kerja berdasarkan kebutuhan jumlah kalorinya. Nah, selanjutnya penentuan kategori beban kerja berdasarkan taksiran jumlah kebutuhan kalorinya. Nah, penentuan beban kerja berdasarkan taksiran jumlah kebutuhan kalori dapat diberikan contoh sebagai berikut ini. Nah, ini adalah contoh penilaian beban kerja berdasarkan taksiran kebutuhan kalori. Nah, seorang pekerja laki-laki dengan berat 65 kg bekerja sebagai tukang batu di bawah terik matahari. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran terhadap beban kerja fisik yang diterima pekerja yang bersangkutan. Nah, kebutuhan kalori per jam tukang batu tersebut adalah 5,71 kilokalori per kilogram berat badan dikalikan 65 kilogram berat badan, sama dengan 371 kilokalori per jam. Termasuk kalori beban kerja berat, yaitu lebih dari 350 sampai 500 kilokalori per jamnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengukuran beban kerjanya dibandingkan dengan berat badan seseorang, maka 5,71 kilokalori dibagi kilogram per kilogram ya dikurang berat badan dikali 65 kilogram dikurang berat badan sama dengan 371. Nah, 371 kilokalori per jam itu lebih dari 350, maka termasuk kategori beban kerja berat. Nah, namun demikian, perhitungan tersebut belum memperhitungkan faktor tekanan panas yang didapatkan. Nah, ini untuk orang yang bekerja dengan tekanan panas tinggi atau berada di terik matahari terutama, itu dapat memberikan beban kerja tambahan sehingga menjadi lebih berat beban kerjanya dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Nah, kemudian kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam sehari itu seperti apa? Nah, menurut Granger tahun 93 bahwa kebutuhan kalori seseorang selama 24 jam ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan kalori untuk metabolisme basal, di mana seorang laki-laki dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal kurang lebih 100 kJ atau 23,87 kilokalori per 24 jam per kilogram berat badannya. Sedangkan wanita dewasa memerlukan metabolisme basal kurang lebih 98 kilojoule atau 23,39 kilokalori per 24 jam per kilogram berat badannya. Nah, sebagai contoh, seorang laki-laki dewasa dengan berat badan 60 kg ini memerlukan kalori untuk metabolisme basal kurang lebih 6.000 kilojoule atau 1.432 kilokalori per 24 jamnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kalori untuk kerja. Nah, kebutuhan kalori kerja ini sangat ditentukan oleh jenis aktivitas yang dilakukan atau berat ringannya pekerjaan seperti yang diuraikan sebelumnya. Nah, kebutuhan kalori untuk aktivitas lain di luar jam kerja, ini adalah rata-rata kebutuhan kalori untuk aktivitas di luar jam kerja, yaitu kurang lebih 2.400 kJ atau 573 kilokalori untuk laki-laki dewasa, dan 2.000 sampai 2.400 kJ atau 477 sampai 425 kilokalori per hari untuk wanita dewasa. Jadi ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang selama 24 jam, mulai dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia dewasa dan tidak, kemudian perbedaan berat ringannya pekerjaan seseorang. Oke, selanjutnya penilaian beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja. Oke, untuk penilaian beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja, pengukuran denyut jantung selama kerja merupakan metode untuk menilai cardiovascular strain atau tekanan pada sistem kardiovaskular seseorang.
Nah, salah satu peralatan yang dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi adalah telemetri dengan menggunakan rangsangan elektrokardiogram atau ECG. Apabila peralatan tersebut tidak tersedia, maka dapat dicatat secara manual memakai stopwatch dengan metode 10 denyut, ya, 10 denyut jantung. Ini menurut Kilbon tahun 92. Nah, selain metode 10 denyut tersebut, dapat juga dilakukan perhitungan denyut nadi dengan metode 15 detik atau 30 second atau 30 detik. Nah, denyut nadi untuk mengestimasi indeks beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis yang didefinisikan oleh Grangen tahun 1993. Yang pertama, denyut nadi istirahat atau rata-rata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. Jadi dihitung bagaimana pada saat dia atau denyut nadi seseorang sebelum melakukan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, denyut nadi kerja. Nah, ini rata-rata denyut nadi selama melakukan pekerjaan. Nah, yang kemudian yang ketiga, denyut nadi atau nadi kerja. Ini selisih antara nadi istirahat dan denyut nadi kerja. Ini adalah nadi kerjanya. Jadi kita lihat bagaimana perbedaan antara sebelum dan setelah melakukan ataupun pada saat dia melakukan pekerjaan itu berapa selisihnya, itu adalah nadi kerja. Nah, dengan rumus seperti ini. Jadi denyut nadi atau denyut per menit itu sama dengan 10 denyutan dibagi dengan waktu perhitungan dikalikan dengan 60 detik. Nah, itu adalah denyut nadi per menitnya. Nah, karena 1 menit adalah 60 second atau 60 detik. Oke. Kemudian kita melakukan pengukuran HRR atau heart rate server dan cardiovascular load atau CVL. Nah, bagaimana menghitung heart rate reservoir dan cardiovascular load atau CVL? Ini adalah peningkatan yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum tersebut. Ini menurut Rodal didefinisikan sebagai HR reserve, yaitu heart rate reserve. Nah, cara penghitungannya persen HR reserve di sini adalah denyut nadi kerja dikurang dengan denyut nadi istirahat. Ini dibagi atau dibandingkan dengan denyut nadi maksimum dan denyut nadi istirahat dikalikan 100. Nah, menurut Manuaba tahun 96 menentukan bahwa klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja ini dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kerja kardiovaskular atau CVL yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, denyut nadi per menit sama dengan 10 denyut dibagi waktu perhitungan dikali 60 karena 60 itu adalah 6 satuan menit, ya. Untuk 1 menit adalah 60 detik. Nah, itu adalah bagaimana melakukan penilaian CVL atau cardiovascular load. Nah, kemudian dari hasil perhitungan persen CVL tersebut kemudian dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Jadi hasil perhitungan CVL-nya kita bisa lihat apakah seseorang masuk dalam kategori yang pertama, jika dia kurang dari 30% maka tidak terjadi kelelahan. Kalau dia 30 sampai 60 itu diperlukan perbaikan. 60 sampai di bawah 80 itu waktu kerja dalam waktu yang singkat. Kalau 80 sampai 100% itu harus dilakukan tindakan segera. Nah, jika lebih dari 100% tidak diperbolehkan untuk dilakukan aktivitasnya. Nah, ini adalah perhitungan HR reserve dan cardiovascular load atau CVL. Oke, selanjutnya adalah beban kerja mental. Nah, secara fisiologi beban kerja mental terlihat dari suatu jenis pekerjaan ringan sehingga kebutuhan kalori beban kerja mental juga biasanya lebih rendah. Nah, jadi ini secara fisik ya. Jadi memang tidak melibatkan banyak otot, tidak melibatkan aktivitas fisik tubuh yang terlalu berat sehingga kebutuhan kalorinya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan yang
beban kerja, otot ya. Aktivitas mental jelas lebih berat dibandingkan dengan aktivitas fisik karena melibatkan otak daripada kerja otot atau blue collar. Jadi walaupun, secara fisiologi beban kerja mental ini lebih rendah kebutuhan kalorinya, tapi aktivitasnya jelas lebih berat karena melibatkan kerja otak atau white collar ini lebih besar dibandingkan dengan kerja otot atau blue collar. Nah, dengan demikian penilaian beban kerja mental lebih tepat menggunakan penilaian tingkat ketelitian, kecepatan maupun konsentrasi kerja seperti tes Burnham-Wiersma seperti yang pada contoh pada gambar seperti ini. Nah, ini untuk menilai tingkat ketelitian, kecepatan maupun konstansi kerja. Kemudian sedangkan jenis pekerjaan yang lebih memerlukan kesiapsiagaan tinggi atau filigence seperti petugas air traffic controllers di bandara, ini sangat berhubungan dengan pekerjaan mental yang memerlukan konsentrasi tinggi nih. Jadi untuk pekerja air traffic controllers itu atau ATC itu di bandara itu memang harus memerlukan konsentrasi tinggi. Salah saja dalam perhitungan bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat ya. Jadi memang ini contoh pekerjaan yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi. Nah, kalau contoh yang lain juga banyak ya, seperti operator mesin dan lain seterusnya. Nah, semakin lama orang bekerja dalam konsentrasi tinggi, maka semakin berkurang tingkat kesiagaannya. Nah, uji yang lebih tepat digunakan untuk menilai kesiapsiagaan tinggi adalah tes waktu reaksi. Nah, jadi untuk orang yang bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi atau diligence tinggi, memang tes waktu reaksi ini sangat penting untuk menilai bagaimana tingkat ketelitian, tingkat kecepatan maupun konsentrasi kerja ini memang dibutuhkan sangat tinggi ya. Jadi memang untuk orang yang bekerja seperti ini seharusnya dibatasi waktu bekerjanya. Jadi tidak boleh terlalu lama. Kalau dia bekerja terlalu lama, otomatis nanti akan menurun tingkat kesiapsiagaan atau diligensinya. Ya, itu adalah penilaian beban kerja mental. Nah, contoh untuk penggunaan tes Bondon-Wiersma ini adalah seperti ini. Contohnya, dia melakukan penilaian bagaimana seseorang memiliki tingkat ketelitian, kemudian kecepatan maupun konsentrasi kerja yang tinggi. Oke, mungkin itu pembahasan dari kita terkait dengan penilaian beban kerja ini. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada materi tentang stres kerja, bagaimana penilaian dan pengukurannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.